Indeks harga saham gabungan kembali terkoreksi signifikan, anjlok sekitar 1,93%, melorot 132,96 poin ke level 6.742,58. IHSG kembali terseret oleh aksi jual, juga koreksi saham-saham berkapitalisasi besar. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, Jumat 7 Februari 2025, terkoreksi cukup dalam 1,93% atau melorot 132,96 poin ke level 6.742,58. Sepanjang sesi perdagangan, IHSG terus terperosok di zona merah, belum mampu lepas dari tekanan aksi jual, menguji support psikologis 6.700, seiring sejumlah saham big cap mengalami koreksi signifikan. Sentimen negatif terhadap beberapa emiten prayogo pangestu yang gagal masuk dalam indeks MSCI seperti Brand, Cuan, dan PTRO juga menjadi faktor pelemahan IHSG. 7 indeks sektoral mengalami pelemahan dengan sektor energi memimpin yang terkoreksi 6,29%. Sementara 4 sektor lainnya menguat, dengan sektor keuangan mengalami penguatan terbesar, naik 0,72%. Total volume perdagangan saham hari ini mencapai 17,08 miliar rupiah dengan nilai transaksi mencapai 12,81 triliun rupiah. Dalam sepekan IHSG terkoreksi sebesar IHSG terkoreksi sebesar 5,16%. Untuk membahasnya lebih lanjut, langsung saja kita berbincang dengan Mayang Anggita, Senior Technical Analis Panin Sekuritas. Selamat sore Ibu Mayang. Halo, sore Mbak Messi. Sehat Bu Mayang? Sehat Mbak. Baik Bu, kita langsung saja. Kemarin IHSG itu kan anjlok akibat tekanan aksi jual yang sangat dominan di sektor perbankan. Apakah hal itu masih berlanjut pada perdagangan hari ini Bu? Apa analisa Anda? Oke, untuk sektor perbankan memang 2 hari terakhir ini terutama ya, sebelumnya memang udah turun lumayan banyak, cuman 2 hari terakhir ini memang agak diwarnai cenderung fear-nya tuh cenderung meningkat kayak gitu. Nah, untuk sektor perbankan sendiri, sebetulnya kalau kita ngelihat dari indeksnya, untuk sektor finance ini menurut kami itu masih ada di sekitaran area support justru. Jadi kalau misalkan dengan kondisi IHSG yang turun cukup dalam, itu sebetulnya justru sebuah peluang ya kalau menurut saya pribadi. Peluang di mana kita bisa mendapatkan saham-saham blue chip dengan kondisi yang udah terdiskon cukup dalam. Nah, untuk IDX sektor finansialnya sendiri, ini tuh ada supportnya di sekitaran 1346 dan sekarang kondisinya sudah mulai ini dan dari sisi stokastik juga ada potensi untuk golden cross, artinya ada kemungkinan untuk pekan depan ya sektor perbankan ini rebound seperti itu. Nah, kemudian kalau melihat dari sisi banking-bankingnya sendiri itu juga udah ada kemungkinan untuk rebound gitu Mbak. Jadi hari ini kayak BBRI mungkin kalau ngitungnya dari 3 hari terakhir memang seminggu terakhir gitu memang cenderung melemah, cuman untuk per hari ini BBRI-nya udah mulai rebound bertahan di area supportnya, dia naik 1,51%. Untuk Bank Mandiri pun juga sama, hari ini sudah rebound naik 0,98%, udah berhasil uji support. Untuk BBCA pun juga sama, cuman BBCA ini naiknya lebih lagi ya. Jadi untuk BBCA naiknya sudah 4,47%. Gitu. Jadi untuk BBCA ini cukup baik posisinya karena di situ ada bullish divergence juga, dan untuk BBNI pun juga sama. Jadi sebetulnya dengan kondisi market yang minus dalam begini, kalau kata Warren Buffett kita tuh harus jangan khawatir kalau misalkan orang lain pada khawatir, justru disitulah ada peluangnya kan, saham-sahamnya udah mulai murah.
Baik Bu Mayang, apakah saat ini merupakan saat yang tepat untuk kita menyerok saham-saham perbankan, Bu? Eh, Cicil beli bertahap mungkin cukup bijak ya. Jadi nggak langsung serok full amount 100% untuk total dana per saham, tapi kayak cicil beli bertahap aja. Karena kita nggak tahu nanti hari depan tuh seperti apa, tapi kalau dari sisi teknikal, sekarang ini udah ada di area support. Jadi kalau misalkan teman-teman kabar bursa mau spekulatif buy, karena posisi saham lagi di area support itu biasanya kita remarksnya spekulatif buy. Artinya cicil beli bertahap biasanya untuk 30% untuk total dana per saham kayak gitu. Jadi kalau misalkan portofolio itu 100%, ya paling kayak cuman 5 sampai 10% dari total porto itu bolehlah cicil beli pelan-pelan seperti itu. Baik Bu Mayang, kalau kita lihat lagi menurut analisa Bu Mayang sendiri, apakah Bank Indonesia akan kembali memangkas suku bunganya? Oke, kalau Bank Indonesia akan memangkas suku bunga, mungkin kita perlu tunggu aja kali ya, Mbak. Sebenarnya kita udah ada bikin report sih untuk mengenai makroekonomi, tapi nanti untuk uh, aku nggak berani ngomong, mungkin nanti kabar bursa bisa invite ekonomi langsung kayak gitu. Baik Bu Cuman kalau Mayang. misalkan dari kayak gitu, cuman kalau misalkan nanti kira-kira Bank Indonesia langkahnya seperti apa, kita tunggu aja nanti kabar resminya dari Bank Indonesia. Baik, sepertinya kita harus menunggu ya Bu. Bu Mayang sendiri belum berani Mm-mm. berspekulasi lebih lanjut. Baik Bu. Nah hari Iya. ini kan sektor energi disusul bahan baku dan infrastruktur mengalami koreksi terbesar. Apa sih Bu yang menjadi faktor penyebabnya? Untuk sektor energi ya, untuk energi itu sebetulnya gini, memang secara secara bahan bakunya sendiri, kalau kita lihat di harga coal itu juga cenderung melemah ya, sekarangnya bearish. Udah gitu sekarang juga udah lumayan dalam melemahnya, dan dari sektor energi ini kalau kita perhatiin kebanyakan dia saham-saham grup ya Mbak. Jadi mungkin ada aksi profit taking juga di situ karena memang sudah beberapa hari menghijau. Jadi kalau menurut saya, sorry, menurut saya penurunannya itu justru koreksi wajar aja sih, karena memang aksi profit taking seperti itu. Karena kalau kita perhatiin hari ini ada market mover, ada market laggards, dan berdasarkan data Bloomberg per closing hari ini, market laggards-nya itu diwarnai dengan saham-saham seperti Brand, Tetia, DSSA, Cuan, AMMN, itu Brand minus 19,94%, Tetia minus 19,44%, DSSA minus 17,86%, Cuan minus 19,96%, dan ini saham-saham yang memberatkan kondisi IHSG hari ini. Tapi kenapa memberatnya? Karena itu tadi beberapa hari ini saham-saham ini udah mulai naik gitu, jadi si profit taking aja, apalagi sekarang hari Jumat kan. Oke Bu Mayang, kita lanjut lagi. Pemerintah tengah memangkas anggaran besar-besaran, bahkan sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan. Apakah sektor infrastruktur perlu diwaspadai Bu? Oke, untuk sektor infrastruktur sebetulnya ini udah dari lama ya Mbak. Kalau misalkan kita cek dari saham-saham misalkan kayak saham-saham konstruksi itu memang secara teknikal trennya itu cenderung bearish atau cenderung downtrend. Jadi kalaupun ada rekomendasi untuk spek buy saham-saham infrastruktur itu biasanya kita rekomendasikan untuk uh, tradingnya jangka pendek aja karena memang trennya bearish. Cuman kalau misalkan infra lainnya kayak misalkan kayak jalan tol atau mungkin telco dan lain-lain, sebetulnya itu masih cukup oke kayak gitu. Jadi lebih baik kita fokus ke harga persatuan sahamnya karena infrastrukturnya kan luas banget ya kayak gitu. Jadi karena kondisi marketnya lagi volatile, jadi lebih baik kita fokus ke persatuan sahamnya. Jadi fokus untuk melihat fundamentalnya seperti apa dan kondisi tren pergerakan harganya seperti apa supaya kita bisa memanfaatkan setiap momentum yang ada seperti itu. Oke Bu Mayang, terakhir, apakah IHSG ini akan rebound di pekan depan dan apa proyeksi dan rekomendasi Anda untuk pekan depan? Oke, kalau untuk IHSG rebound atau tidak, sebetulnya saat ini IHSG lagi uji support di angka 6.700 sampai dengan
6750 dan closingnya itu pas banget di supportnya yang sudah aku gambar gitu. Di support itu ada di 6743, pas banget di closing hari ini. Jadi untuk hari ini karena pola candlenya hammer, sebetulnya ada kemungkinan, ada peluang untuk naik gitu, at least sampai tutup gapnya di 6830. Jadi untuk weekend sekarang ini agak ini ya, terbuka dua skenario. Skenario yang pertama tadi ya, karena candlenya hammer, jadi pekan depan ada potensi untuk rebound at least sampai tutup gap di 6830. Tapi di sisi lain, jika stokastiknya ini arahnya masih ke bawah, artinya juga masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan. Nah, next supportnya itu sebenarnya nggak terlalu jauh, ada di sekitaran 6620. Jadi untuk uh, saran untuk pekan depan, mungkin supaya bisa cari lagi saham-saham yang benar-benar lagi di area support, saham-saham blue chip yang ada di area support, yang ada kemungkinan untuk naik seperti itu. Jadi mungkin sahabat teman-teman kabar bursa nggak perlu terlalu sedih, nggak perlu terlalu khawatir begitu, karena memang aku yakin banyak yang panik, tapi sebenarnya justru kita perlu cari saham-saham itu banyak sebenarnya yang udah masuk ke area support. Jadi justru pelemahan IHSG ini dijadikan peluang untuk cari saham bagus yang sudah terdiskon banyak. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Mayang untuk waktu serta analisanya kepada teman-teman kabar bursa. Ibu Mayang, sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan. Thank you semuanya.